Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuneha Septiarini, NPM 2241199 dari kelas manajemen 22C. Pada video pertemuan 6 ini, saya akan menyampaikan materi singkat tentang mengenal nilai waktu dari uang, mata kuliah manajemen keuangan. Nilai waktu dari uang merupakan konsep keuangan yang penting. Konsep ini mempertimbangkan bahwa uang saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang di masa depan karena nilai uang dapat berubah seiring waktu. Mari kita pelajari lebih dalam tentang konsep ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama ada inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi nilai uang di masa depan. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai uang di masa depan. Yang kedua, tingkat risiko. Tingkat risiko juga dapat mempengaruhi nilai waktu dari uang. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi nilai waktu dari uang. Pada saat pertumbuhan ekonomi yang lambat, nilai uang cenderung lebih tinggi di masa depan. Yang ketiga, penggunaan nilai waktu uang dalam investasi. Yang pertama, investasi saham. Salah satu cara yang paling umum untuk menggunakan nilai waktu uang adalah melalui investasi saham. Dengan membeli saham, Anda dapat memanfaatkan pengembalian yang diharapkan di masa depan. Yang kedua, investasi properti. Investasi properti juga dapat memberikan pengembalian yang besar di masa depan dan memanfaatkan nilai waktu uang dalam investasi properti. Penting untuk mempertimbangkan lokasi dan kondisi ekonomi saat ini. Yang terakhir, investasi obligasi. Obligasi juga dapat digunakan sebagai cara untuk memanfaatkan nilai waktu uang melalui obligasi. Anda dapat meminjamkan uang dan menerima bunga seiring berjalannya waktu. Lalu ada perhitungan nilai waktu uang pada kasus investasi. Yang pertama, membuat anggaran. Langkah-langkah pertama adalah membuat anggaran. Kita harus menentukan tujuan investasi dan tentukan berapa jumlah yang ingin kita investasikan. Yang kedua, hitung nilai waktu uang. Hitunglah nilai waktu uang dengan mempertimbangkan suku bunga dan waktu yang diinvestasikan. Yang ketiga, tentukan metode investasi. Kita harus menentukan metode investasi yang diinginkan berdasarkan tujuan, profil risiko, dan jumlah investasi. Yang terakhir, kita harus memonitor investasi. Secara teratur, pantau hasil investasi kita dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan investasi jika ada perubahan kondisi pasar atau tujuan investasi. Untuk keuntungan dan resiko dalam investasi. Keuntungannya, kita memiliki potensi pengembalian investasi yang besar, lalu dapat memberikan sumber penghasilan pasif, dan yang ketiga, memperluas portofolio keuangan. Untuk resikonya, yang pertama, kita bisa mendapatkan nilai investasi yang turun. Yang kedua, ada resiko kehilangan uang, dan yang ketiga, dapat memakan waktu dan energi. Contoh kasus membuat anggaran investasi ada di bawah ini. Tabel pertama ditujukan untuk tujuan investasi, yang kedua jumlah yang ingin diinvestasikan, dan yang ketiga waktu yang ingin diinvestasikan. Tujuan investasinya bisa untuk membeli rumah, membuka usaha baru, ataupun menyimpan dana pendidikan anak. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, nilai waktu dari uang merupakan konsep penting dalam keuangan. Memahami nilai waktu dari uang dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang baik. Yang kedua, pilihlah investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko Anda. Kita harus menentukan tujuan investasi dan evaluasi secara teratur untuk memastikan investasi Anda tetap dengan sesuai kebutuhan Anda. Yang terakhir, Anda dapat memanfaatkan nilai waktu dari uang untuk memperoleh pengembalian di masa depan. Gunakanlah nilai waktu dari uang dalam membuat keputusan investasi untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian dari penyampaian materi saya tentang pertemuan 6 mata kuliah manajemen keuangan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya Ayuneha Septiarini dari kelompok 12. Pamit. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.